Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Karangrawa Ibu Suryanti SPD, yang kami hormati guru-guru SD Karangrawa, pada pagi hari yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas anugerahnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara diseminasi pembelajaran mendalam. Kedua, salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu hadirin sekalian, adapun susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini diantaranya: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Doa, 4. Sambutan Kepala Sekolah SD Karangrawa, 5. Pemaparan materi, 6. Tanya jawab, 7. Penutup. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah diberi kelancaran sampai akhir acara. Amin. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SD Karangrawa. Kepada Ibu Suryanti SPD, waktu kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu Guru SD Negeri Karanglo yang saya hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Hawalina alhamdulillah wa syukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengadakan diseminasi pembelajaran hasil pelatihan pembelajaran mendalam dalam keadaan sadar dan tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa sholat serta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita berkumpul di sini untuk mengikuti acara diseminasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam yang sudah diikuti oleh Ibu Soraya Novitasari dan Ibu Diah Idul Diartanti yang dilaksanakan kemarin di SMP 7 SMP Negeri 7 Pati pada tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 4 September 2025. Dan juga diikuti oleh kepala sekolah. Hanya saja untuk kepala sekolahnya hanya sampai pada tanggal 3 September. Ibu Soraya dan Ibu Idul ini beliau mewakili dari SD Negeri Karanglo dari kelas rendah dan dari kelas tinggi. Program ini adalah program pemerintah yang diikuti oleh SD di seluruh Kabupaten Pati ini. Bagi SD yang menerima BOS kinerja harus mengikuti pembelajaran diklat, pembelajaran mendalam, dan diklat ini itu nanti masih dilaksanakan sampai bulan November besok. Jadi kegiatannya ada kegiatan in, on, dan in 1, OJT, dan in 2. Ada jadwalnya sendiri nanti. Jadi ini masih pada tahap in, dan ini nanti akan ditularkan kepada Bapak Ibu semua hasil dari diklat Bu Soraya dan Bu Pido kepada Bapak Ibu semua. Menyinggung mengenai pembelajaran mendalam Bapak Ibu, sebetulnya kita sudah melaksanakan pembelajaran mendalam ini, sudah kita laksanakan, sudah kita praktekkan di kelas kita. Jadi pembelajaran mendalam di sini adalah pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi mengaktifkan siswa. Kita sebetulnya sudah kita laksanakan. Mungkin supaya untuk lebih dimatangkan lagi. Dan di pembelajaran mendalam ini menggunakan ada prinsip-prinsipnya. Jadi prinsip dari pembelajaran mendalam itu adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Menggunakan pengalaman pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan potensi siswa secara utuh. Melalui apa? Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Dan muaranya nanti diharapkan setelah pembelajaran dan besoknya ini untuk jangka panjangnya kita diharapkan bisa melahirkan lulusan yang memiliki 8 dimensi
lulusan. Namanya 8 dimensi profil lulusan nih. 8 dimensi profil lulusan. Dimensi 8 itu apa saja? Yang pertama, mungkin ada yang sudah hafal. Satu adalah iman dan takwa. Kemudian apa? Kewargaan, kewarganegaraan. Kemudian pola pikir, ya, berpikir kreatif. Kemudian apa? Kreativitas. Kemudian apa lagi? Kolaborasi, kerja sama, ya. Terus kemandirian dan kesehatan. Nah, itu 8 dimensi lulusan di hadapan seperti itu. Bapak Ibu semua, dan masih ada itu untuk kerangka pembelajarannya. Kerangka pembelajarannya itu nanti ada 4. Yang pertama adalah praktek pembelajaran, yang kedua kemitraan pembelajaran, yang keempat lingkungan belajar, dan yang ketiga lingkungan pembelajaran, dan yang keempat adalah pemanfaatan digital. Ya, ini yang pemanfaatan digital ini bagi sekolah yang seperti sekolah kita yang sangat minim alat digital. Ini ya harus pandai-pandainya Bapak Ibu guru untuk mengkondisikan pembelajarannya. Ya, kita tidak usah tergantung, tetapi yang memanfaatkan alat digital yang ada. Gantian kan tidak apa-apa nih. Kita kelas 1 sampai kelas 6 menggunakan alat digitalnya ya seadanya. Yang penting kita menggunakan, kita manfaatkan alat digital yang ada di sekolah kita. Dan harapan saya, harapan kita semua mudah-mudahan dengan diseminasi hari ini nanti bisa membawa manfaat untuk kita semua, kita paham. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada yang kurang paham bisa bertanya begitu nih, kita dan begitu, sehingga kita paham. Dan mohon untuk nanti bisa kita implementasikan atau kita terapkan pada pembelajaran kita sehari-hari. Jadi ini pelatihan ini tidak hanya untuk yang dilatih saja, tetapi didesimasikan kepada Bapak Ibu guru semua itu supaya jenengan-jenengan semua ini bisa mengikuti walaupun sebetulnya sudah kita praktekkan, tapi kita kembangkan lagi, kita ikuti bagaimana nanti untuk hasil dari pembelajaran yang mempunyai prinsip, perangkat, kemudian pengalaman belajar yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk mengingat waktu, karena nanti Bu Ido dan Bu Ita akan menjelaskan lebih panjang detail, saya kira saya cukupkan sekian dari saya. Pesan saya, marilah kita ikuti diseminasi ini dengan baik, dengan tertib, dan silakan nanti bertanya bagi Bapak Ibu guru yang merasa kurang jelas. Sekiranya kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Suryanti SPD yang telah memberikan sambutannya secara resmi kegiatan diseminasi pada hari ini. Dengan demikian selesailah acara pembukaan kegiatan diseminasi pengembasan pembelajaran mendalam pada hari ini. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan saat kami memandu acara pada hari ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita
kita memasuki acara inti, yaitu diseminasi pembelajaran mendalam yang akan diawali dengan pemaparan materi oleh Ibu Soraya Novitasari dan akan dilanjutkan oleh Ibu Diah Widodwi Artanti. Untuk waktu kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan guru yang telah bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi pembelajaran mendalam. Pertama-tama saya akan menerangkan melalui pola pikir Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Di sini di layar ya ada surface, GM dan deep learning. Kalau yang saat ini kita laksanakan yaitu merupakan surface learning atau yang permulaan. Berbeda dari surface learning, ibarat keluar dari zona nyaman yang harus melewati zona ketakutan agar bisa masuk ke deep learning, yaitu zona pembelajaran. Oleh karena itu, growth mindset dibutuhkan agar bisa menghilangkan rasa takut untuk berhadapan dengan hambatan, tantangan dan kesulitan. Menurut Profesor Abdul Mukti, kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu, jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Di sini pola pikir adalah segalanya. Apa yang kita lakukan pasti berdasarkan dari pola pikir. Pola pikir kemudian menjadi tindakan dan akan hasilnya adalah yang terakhir adalah hasil. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Di sini ada pola pikir tetap dan ada pola pikir bertumbuh. Cara belajar mengenai suara PPT atau pola pikir tetap yaitu suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Setelah itu sadari bahwa kita punya pilihan. Berbicara kembali dengan suara PBB atau pola pikir bertumbuh, suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan sehingga akan melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Di sini ada perbedaan antara suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Yang pertama, kalau suara pikir tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Sedangkan suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Suara pola pikir tetap atau PPT, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Sedangkan suara PPB, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Suara PPT salah menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Sedangkan suara pola PPB, kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Suara pola PPT, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Suara PBB, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sulit sekalipun. Suara PPT, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Sedangkan suara PBB, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Setelah kalau misalnya PBB-nya itu sudah ada, harusnya langsung diintervensi pola pikir ya, agar melakukan tindakannya. Yang pertama, riset dilakukan di the Project of Education Research the Skills menunjukkan bahwa intervensi pola pikir telah memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Intervensi ini menjadi alternatif dari intervensi yang dikenal dengan the sense of purpose intervention. Sekarang langsung menuju ke konsep dan kerangka pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam
Pembelajaran mendalam definisinya adalah pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Pembelajaran mendalam itu dari dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Dimensi profil lulusan yaitu merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu beriman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penilaian kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Sedangkan prinsip pembelajaran sendiri, prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam membelajar, yaitu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Sedangkan kerangka pembelajaran sendiri, panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktek pedagogik, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Jadi kalau diringkas, pembelajaran mendalam ini 8, 3, 3, 4 ya, 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Pembelajaran mendalam yaitu memuliakan. Dalam menekan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Di sini pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ini dapat diolah dari olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, sehingga dapat mewujudkan profil lulusan 8 dimensi. 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kewargaan, yaitu individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, menaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan, lingkungan, dan harmoni antar bangsa dalam konteks kebinekaan global. Yang ketiga, penilaian kritis, individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta proses informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah kreativitas, individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan prinsipil dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Yang kelima adalah kolaborasi, individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Yang keenam, kemandirian, individu yang mampu bertanggung jawab dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Yang ketujuh, kesehatan, individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Yang kedelapan, komunikasi, individu yang memiliki kemampuan komunikasi untuk melakukan refleksi dan untuk menyampaikan ide, gagasan, informasi, baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Ini setelah 8 dimensi profil lulusan, saya akan menjelaskan mengenai kerangka pembelajaran. Jadi kerangka pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama, praktek pedagogis, strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar, peserta didik yang autentik, mengutamakan praktek nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Sedangkan yang kedua, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran guru saja menjadi kolaborasi bersama. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran
menekankan integrasi antara ruang virtual budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Kerangka pembelajaran praktek pedagogis. Di sini pembelajaran mendalam dapat dilaksanakan menggunakan berbagai praktek pedagogis dengan menerapkan 3 prinsip, yaitu bersadaran, bermakna, menggembirakan. Contohnya, pertama, belajar berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran STEM atau Science, Teknologi, Engineering, Matematik, pembelajaran berdiferensi dan sebagainya. Dan juga bisa menggunakan metode pembelajaran diskusi, peta konsep, advanced organizer, serta kerja kelompok dan sebagainya. Kerangka pembelajaran, kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang kolaboratif untuk memberikan pengalaman belajar, kebaruan informasi atau serta umpan balik kepada peserta didik melalui pengetahuan yang kontekstual dan nyata. Contoh kemitraan, lingkungan sekolah, misalnya kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan peserta didik lainnya. Lingkungan luar sekolah, yaitu contohnya FGMP, mitra profesional, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, institusi atau lembaga pendidikan, media, dan lainnya. Kalau masyarakat, bisa orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan budaya, serta lainnya. Yang berikutnya, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara budaya belajar, ruang fisik, dan ruang virtual untuk mendukung pembelajaran mendalam. Yang pertama, budaya belajar yang dikembangkan agar tercipta iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan untuk pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan memotivasi peserta didik bereksplorasi, berekspresi, dan kolaborasi. Optimalisasi ruang fisik sebagai proses interaksi langsung dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan kenyamanan serta mendukung pembelajaran mendalam seperti ruang kelas, laboratorium, ruang konseling, lingkungan sekolah, perpustakaan, lingkungan atau alam sekitar, ruang seni, ruang praktek, keterampilan, ruang ibadah, aula, auditorium, museum, dan lainnya. Pemanfaatan ruang virtual untuk interaksi, transfer ilmu dan pembelajaran tanpa keterbatasan ruang fisik, seperti desain pembelajaran daring, platform pembelajaran daring atau hybrid, dan penilaian daring, dan lainnya. Kerangka pembelajaran pemanfaatan digital. Teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran. Peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan kolaboratif. Pemanfaatan digital, contohnya perencanaan pembelajaran, merancang dan mengolah kelas digital, manajemen perencanaan pembelajaran berbasis proyek, desain bahan ajar visual dan infografis, pembuatan konten interaktif seperti kuis dan simulasi, pemanfaatan kecerdasan artifisial, serta aplikasi desain instruksional perencanaan pembelajaran lainnya. Pelaksanaan pembelajaran sinkronus, kolaborasi daring, pembelajaran asinkronus, laman sumber belajar, perpustakaan digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial, video edukasi, multimedia interaktif, simulasi dan animasi, dan kuis serta sumber lainnya. Asesmen pembelajaran, pembuatan tes otomatis, evaluasi originalitas dan kualitas tulisan, tes formatif berbasis interaktif, pemanfaatan kecerdasan artifisial, melalui protokol digital, dan sebagainya. Kemudian prinsip dan pengalaman belajar PM, pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam menjadi landasan penting yang memastikan proses belajar berjalan efektif. 3 prinsip utama yang mendukung pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan membangun pembelajaran mendalam bagi peserta didik. Kita akan bahas lebih lanjut satu persatu. Yang pertama, berkesadaran. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, seharusnya peserta didik juga sadar, fokus terhadap apa yang akan dipelajarinya.
Dengan berkesadaran ini guru bisa menggunakan dengan teknik stop, ya, dengan berhenti sejenak, mengatur nafas, mengembuskan nafas, agar siswa itu siap menerima pembelajaran. Ini kenyamanan. Yang pertama, kalau berkesadaran itu kenyamanan peserta didik dan belajar. Dalam belajar itu harus nyaman dulu sebelum melakukan pembelajaran. Fokus, konsentrasi, dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya, keterlibatan dalam mengembangkan strategi pembelajarnya, keterbukaan terhadap perspektif baru, keinginan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Bermakna, di sini bermakna dan konstekstual. Kalau bisa, kalau kita guru melakukan pembelajaran harus konstekstual, sehingga siswa itu dapat berpikirnya itu lebih nyata, lebih bermakna. Apa yang dia pelajari itu diberikan contoh nyata, sehingga dia akan terkenang, tidak hafal terus kemudian lupa. Itu bermakna. Konstekstual atau relevan dengan kehidupan nyata, keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah atau isu terdekat di kehidupan nyata, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan peran belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan dengan bidang ilmu lain, pembelajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir yaitu menggembirakan, lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran menarik minat dan rasa ingin tahu, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, tercapainya ketugas belajar, memberikan ruang untuk prakarya, kreativitas melalui dengan bakat, minat, dan perkembangan. Jadi menggembirakan, misalnya guru itu dapat menggunakan media pembelajaran, misalnya Kahoot atau menggunakan Canva, itu banyak sekali, sehingga siswa itu senang. Setiap hari itu pasti akan menunggu hari untuk diajar oleh gurunya. Alternatif kegiatan kesadaran yang tadi saya sudah jelaskan, yang pertama adalah dan stop, membacakan cerpen atau humoris inspiratif. Yang ketiga mendongeng, musik instrumental, menyanyikan lagu bersama, relaksasi atau peragangan otot, memberikan waktu untuk berbincang dan dialog ringan yang menarik. Biasanya kan sebelum masuk atau masuk ke dalam pembelajaran, siswa ditanya, apakah tadi sudah sarapan? Kok kamu mengantuk? Semalam apa? Jadi siswa bisa bercerita terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pembelajaran. Ini contoh, di sini ada beberapa contoh bermakna, ya. Di sini ada siswa yang sudah melakukan percobaan. Kemarin saya sudah melakukan percobaan, yaitu pertumbuhan dari kacang hijau. Jadi siswa saya beri tugas untuk membawa kacang hijau, terus kapas dan gelas plastik. Kemudian mereka dengan senang hati, ya, itu menanam biji kacang hijaunya, terus setiap pagi dikeluarkan untuk mendapatkan sinar matahari. Kemudian kalau setelah itu pulang sekolah dimasukkan kembali. Di sini, nah, contoh menggembirakan, ya, di sini ini dari foto saya, ya. Yang pertama itu saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Jadi siswa saya suruh membawa HP, ya, kalau yang tidak nanti saya pinjamin HP saya. Nah, ini yang kedua, ini mencari simetri putar. Tulisannya nggak kelihatan, ya. Jadi siswa saya membuat papan simetri, ya, atau simetri putar. Kemudian mereka memotong-motong itu terus ditempelkan. Jadi bisa mencari tahu berapa simetri putar dari bangun datar tersebut. Terus sekali-kali juga siswa juga bisa diajak keluar kelas, karena di dalam kelas itu siswa menjadi sangat jenuh, ya. Makanya dibuat di luar kelas, misalnya apa? Kemarin juga saya sudah melakukannya dengan mencari hewan yang sesuai dengan tempat tinggalnya, di darat dan di air. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level pembelajaran mendalam.
Yang pertama, pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Setelah itu, pendalaman pengetahuan dan regulasi diri. Pembelajaran mendalam di sini yang pertama harus dilakukan adalah memahami di tahap awal peserta didik untuk aktif berkonstruksi pengalaman agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Setelah memahami, baru siswa tersebut bisa mengaplikasi. Pengalaman belajar menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan kehidupan secara konseptual. Jadi pengetahuan yang dia dapatkan kemudian diaplikasi pada kehidupan sehari-hari. Setelah mengaplikasi, kemudian merefleksi. Proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktek nyata yang telah mereka lakukan. Tahap refleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Jadi refleksi ini dilakukan setelah pembelajaran. Apa yang mereka pelajari, ilmu apa yang mereka dapatkan itu dari merefleksi. Pengalaman belajar di sini kalau pembelajaran mendalam itu menggunakan taksonomi Solo. Ya. Pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam dimulai pada aspek memahami yang relevan dengan taksonomi Solo pada tahapan astruktural dan multistruktural yang mengingatkan dan memahami pada taksonomi Bloom. Pada tahap memahami ini, murid akan mengingat kembali pengetahuannya dan memiliki banyak ide. Selanjutnya pada aspek mengaplikasi dan merefleksi dimulai pada aspek relasional dan berpikir abstrak yang mendalam pada taksonomi Solo dan menerapkan menganalisis, mencipta dan mengevaluasi pada taksonomi Bloom sehingga murid memiliki kemampuan untuk menggabungkan ide-ide serta memperluas dalam menerapkan ide tersebut. Di sini, di sini ada perbedaan antara taksonomi Bloom, taksonomi Solo dan belajar PM dan deskripsinya. Kalau yang taksonomi Bloom dulu mencipta, mengevaluasi, kemudian yang Solo itu berpikir abstrak yang mendalam. Kalau pengalaman belajar PM-nya itu merefleksi, deskripsinya itu memperluas dan menerapkan ide. Kemudian kalau yang Bloom ini menganalisis dan menerapkan, taksonomi Solonya adalah relasional, pengalaman belajar PM-nya mengaplikasi dan deskripsinya menghubungkan ide-ide. Kemudian yang Bloom ini memahami, kalau yang Solo multistruktural, pengalaman belajarnya ini memahami, berarti banyak ide. Kalau yang ini mengingat, astruktural, kemudian memahami, mengingat kembali. Yang terakhir adalah prastruktural, memahami belum memahami. Jadi di sini itu tingkatannya dari C1 sampai C6. Kalau cuma mengingat, memahami itu kan C1, C2. Kalau sudah menganalisis itu C3, 4 dan sampai sudah tingkatannya paling tinggi, berpikir abstrak itu C5 dan C6. Di sini pengalaman belajar memahami. Jenis pengetahuannya, pengetahuan esensial, aplikatif, dan nilai dan karakter. Karakteristiknya menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, menstimulasi proses berpikir peserta didik, menghubungkan dengan konteks nyata atau kehidupan sehari-hari, kemudian memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya, mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Contohnya di sini guru menggunakan video interaktif tentang sumber energi, matahari atau bahan bakar fosil dan lain-lain. Kemudian siswa diajak untuk berdiskusi apa bedanya energi terbarukan dan tak terbarukan. Jadi siswa kalau ditanya pertanyaan tematik akan berpikir. Kemudian setelah itu murid akan membuat peta konsep energi di sekitarku. Mengaplikasi di sini pendalaman pengetahuannya memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkannya ke situasi baru
pengalaman lain atau bidang ilmu yang berbeda. Karakteristiknya menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Contohnya, murid melakukan observasi sederhana di rumah atau di sekolah, mencatat alat-alat yang menggunakan energi dan sumber energinya berkelompok. Murid membuat prototipe atau alat hemat energi, misalnya rumah model dengan panel surya dari kertas, kipas angin, tenaga karet, dan sistem lampu. Kemudian dapat dijelaskan bagaimana alat ini bekerja, energi apa yang digunakan dan dapat diubah. Pengalaman belajar merefleksi. Regulasi dirinya yang pertama, individu dapat mengandalkan pikiran dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, regulasi diri sangat penting bagi peserta didik untuk mengelola proses belajar mereka secara mandiri dan efektif. Karakteristiknya yang pertama, memotivasi diri sendiri untuk terus belajar dan bagaimana cara belajar. Kedua, merefleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau evaluasi diri. Yang ketiga, menerapkan strategi berpikir. Yang keempat, memiliki kemampuan metakognisi atau meregulasi diri dalam pembelajaran. Yang terakhir, meregulasi emosi dalam pembelajaran. Contohnya, murid membuat jurnal refleksi dengan panduan pertanyaan sebagai berikut. Apa hal baru yang saya pelajari tentang energi? Bagaimana saya bisa menghemat energi di rumah? Apa bimbingan yang saya alami setelah membuat prototipe dan bagaimana cara mengatasinya? Guru menutup dengan sesi berbagi refleksi secara sukarela di kelas untuk membangun kesadaran kolektif dan saling belajar. Ya, sekarang setelah saya menjelaskan tadi mulai dari pola pikir hingga PM yang terdiri dari 8 dimensi tadi ya, 8, 3, 3, 4. Sekarang untuk merefresh lagi, kita explaining terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri, kita senam-senam dulu. Untuk selanjutnya tentang asesmen akan dijelaskan oleh Bu Bidu. Silakan Bu Bidu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen pembelajaran mendalam. Saya akan membacakan studi kasus. Bu Rina membuka pelajaran dengan menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis.
Setelah itu, ia mulai menjelaskan materi tentang metamorfosis dengan bantuan slide PowerPoint. Selama penjelasan berlangsung, siswa diminta mencatat poin-poin penting di buku tulis masing-masing. Bu Rina sesekali bertanya, apa itu metamorfosis? Atau, siapa yang bisa memberi contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Setelah sesi penjelasan selesai, Bu Rina membagikan lembar kerja murid atau LKM yang berisi soal-soal latihan seperti ini. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? 2. Apa perbedaan antara metamorfosis sempurna dengan dan tak sempurna? Dan tuliskan 3 hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Siswa mengerjakan soal secara individu, kemudian diminta bertukar LKM dengan teman untuk saling memeriksa jawaban. Setelah itu, Bu Rina membahas kunci jawaban bersama. Menjelang ujian tengah semester, Bu Rina menginformasikan bahwa soal-soal yang akan keluar sebagai sebagian besar diambil dari LKM yang telah dikerjakan sebelumnya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap teknik asesmen yang dilakukan oleh Bu Rina? Apakah teknik tersebut sudah relevan dengan pembelajaran mendalam? Bagaimana? Belum. Karena di situ tidak ada prinsip merupakan prinsip pembelajaran mendalam yaitu bermakna karena Iya. tidak digabung dengan konseptual dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Ita. Selanjutnya yaitu asesmen pada pembelajaran mendalam. Ada 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif berupa asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Yang kedua, asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus memberi pemberian umpan balik yang cepat. Untuk asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan tercapaian tujuan pembelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar penentuan, yaitu untuk kenaikan kelas dan untuk kelulusan dari satuan pendidikan. Asesmen pada pembelajaran mendalam, yaitu asesmen formatif dan asesmen penilaian formatif dan penilaian sumatif. Asesmen learning, asesmen untuk merefleksi diri murid dan merefleksi proses pembelajaran. Contohnya yaitu jurnal reflektif, self assessment, peer assessment, checklist kemajuan belajar dan lainnya. Untuk asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Contohnya yaitu peta konsep, umpan balik formatif, classroom assessment, technical atau chat, observasi dan lainnya. Untuk penilaian sumatif yaitu assessment of learning. Assessment ini mengukur pencapaian belajar murid pada akhir pembelajaran. Contohnya tes tulis, tes lisan, laporan, penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Contoh teknik assessment yaitu berupa observasi yang dilakukan untuk dengan cara observasi yaitu asesmen yang dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku atau aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Kinerja menilai kemampuan murid melakukan suatu tugas atau aktivitas nyata, biasanya terkait keterampilan proses. Untuk penilaian diri, yaitu murid menilai pekerjaan atau performa teman menggunakan rubrik yang disepakati. Project, asesmen terhadap serangkaian aktivitas terencana yang menghasilkan produk tertentu.
Tes tertulis menilai pemahaman konsep melalui soal tertulis, bisa berupa pilihan ganda, isian, atau uraian. Penilaian antar teman, murid mengevaluasi sendiri hasil dan proses belajar mereka berdasarkan kriteria tertentu. Untuk tes lisan, menilai pemahaman murid secara langsung melalui komunikasi verbal. Penugasan, tugas individu atau kelompok sebagai bentuk latihan atau penguatan pembelajaran. Portofolio, kumpulan dokumen atau karya murid yang menunjukkan perkembangan belajar dalam kurun waktu tertentu. Teknik asesmen dapat dilakukan secara berbeda di jenjang tertentu sesuai dengan karakteristik dan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, instrumen asesmen bisa berupa rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik. Untuk rubrik itu untuk memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai. Checklist, daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik, atau elemen yang dituju. Catatan anekdotal yaitu difokuskan pada performa dan perilaku yang menonjol disertai latar belakang tujuan. Grafik menggambarkan tahap perkembangan belajar. Selanjutnya, asesmen pada pembelajaran mendalam. Pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai level pembelajaran mendalam. Mempertimbangkan 3 pengalaman belajar PR yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Contoh teknik umpan balik yaitu dari mulai klarifikasi dengan ajukan pertanyaan klarifikasi. Dan selanjutnya yaitu nilai, memberikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Perhatian, berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Selanjutnya yaitu saran, berikan saran untuk pengembangan. Apresiasi, berikan pujian atas usaha yang dilakukan. Perencanaan pembelajaran mendalam. Perencanaan pembelajaran mendalam yaitu mulai 1. Identifikasi, meliputi mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Yang kedua yaitu desain pembelajaran, meliputi menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Yang ketiga yaitu pengalaman belajar, meliputi merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang kedua, mendiskusikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Yang keempat yaitu asesmen, meliputi asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Perencanaan pembelajaran mendalamnya itu 1. Identifikasi, meliputi tahap identifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pelajaran, dan menentukan dimensi profil lulusan. Mengidentifikasi kesiapan murid yaitu dengan cara kita bisa melakukan analisis pengetahuan awal. Guru dapat menggunakan pretest, diskusi awal, pertanyaan pematik, dan lain-lain untuk mengetahui pemahaman awal murid terhadap konsep yang akan dipelajari, lalu gunakan hasilnya untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman yang mungkin muncul dan menjadi hambatan dalam pembelajaran. Yang kedua, observasi dan refleksi. Amati bagaimana murid merespon pertanyaan terbuka, tantangan berpikir kritis, atau tugas eksploratif. Perhatikan tingkat keterlibatan, rasa ingin tahu, dan kemampuan mereka dalam menghubungkan konsep baru dengan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga,
inventarisasi gaya belajar dan minat. Gunakan angket atau wawancara singkat untuk mengetahui gaya belajar dan minat murid. Guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih relevan dan menarik bagi mereka. Yang keempat, analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Berikan tugas berbasis pemecahan masalah atau proyek kecil untuk melihat sejauh mana murid dapat mengambil keputusan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Identifikasi murid yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Yang kelima yaitu konteks sosial dan emosional. Perhatikan faktor sosial dan emosional yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar, seperti rasa percaya diri, motivasi, atau hambatan psikologis dalam proses pembelajaran. Gunakan pendekatan diferensiasi untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan individu maupun kelompok. Dengan mengidentifikasi kesiapan murid secara komprehensif, guru dapat menyusun perencanaan pembelajaran mendalam yang lebih efektif, memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan sesuai dengan potensi mereka yang beragam. Mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran, yaitu dengan satu, mengenali sifat dasar mata pelajaran, apakah penekanan konsep, keterampilan, atau karakter. Kedua, menganalisis kompetensi, yaitu pengetahuan esensial dan aplikatif. Ketiga, memastikan bahwa tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep, bukan sekedar hafalan. Keempat, mengidentifikasi keterkaitan setiap mata pelajaran dengan kehidupan nyata agar peserta didik melihat relevansi pembelajaran. Kelima, mengidentifikasi potensi mata pelajaran terhadap capaian 8 dimensi profil lulusan. Keenam, memilih strategi pembelajaran yang mendorong murid merancang proyek, melakukan penelitian, atau menyelesaikan tantangan terhadap data sesuai mata pelajaran. Selanjutnya, menentukan dimensi profil lulusan. Penentuan dimensi profil lulusan berdasarkan hasil identifikasi mata pelajaran menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan untuk mencapai dimensi profil lulusan. Pilih dimensi yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan. Perencanaan pembelajaran mendalam yaitu 2. Desain pembelajaran dengan A. Menentukan tujuan pembelajaran, B. Menentukan kerangka pembelajaran yaitu praktis, pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Desain pembelajaran menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen, yaitu 1. Komponen kemampuan murid sebagai hasil dari proses pembelajaran. Tujuan disusun dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan guru antara lain secara konkret, kemampuan apa yang perlu murid tunjukkan. 2. Tahap berpikir apa yang perlu murid tunjukkan. Yang kedua, konten pada lingkup materi berupa pengetahuan esensial dan pengetahuan aplikatif yang perlu dipahami pada akhir 1 unit pembelajaran. Kata kerja opsional untuk taksonomi Solo yang untuk tingkatan unistruktural, kata kerjanya meliputi menghafal, mengidentifikasi, mengenali, menghitung, mendefinisikan, menggambar, menemukan, memberi label, mencocokkan, menyebutkan, mengutip, mengingat, membacakan, mengurutkan, memberitahu, menulis, dan meniru. Untuk multistruktural, kata kerjanya meliputi klasifikasikan, jelaskan, daftar, laporkan, diskusikan, ilustrasikan, pilih, ceritakan, hitung, urutkan, buat garis besar, pisahkan. Tingkat relasional, kata kerja meliputi menerapkan, memadukan, menganalisis, menjelaskan, memprediksi, menyimpulkan, meringkas atau ringkasan, meninjau, mendebat, mentransfer, membuat rencana, mencirikan, membandingkan, mengontreskan,
membedakan, mengatur, memperdebatkan, membuat kasus, menyusun, meninjau dan menulis ulang, memeriksa, menerjemahkan, memparafrasekan, memecahkan masalah. Untuk tingkatan abstrak meluas, kata kerja meliputi berteori, berhipotesis, menggeneralisasi, merefleksikan, menghasilkan, menciptakan, menyusun, menemukan, mengawali, membuktikan dengan prinsip dasar, membuat kasus orisinal, memecahkan dengan prinsip dasar. PM dalam taksonomi pembelajaran ranah kognitif yaitu taksonomi Bloom atau Anderson and Cadwell 2001 meliputi mencipta, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan, memahami, dan mengingat. Menurut taksonomi Solo Big and Class tahun 1982 meliputi berpikir abstrak yang mendalam, relasional, multistruktural, unistruktural, dan parastruktural. Pengalaman belajar mandiri. Pengalaman belajar PM, merefleksi, mengaplikasi, dan memahami. Sedangkan deskripsi yaitu memperluas dan menerapkan ide, menghubungkan ide-ide, memiliki banyak ide, mengingat kembali, dan belum memahami. Desain pembelajaran menentukan kerangka pembelajaran atau praktik pedagogis kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran atau pemanfaatan digital, yaitu 1. Praktek pedagogis strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar. Dalam mencapai dimensi profil lulusan untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. 2. Kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. 3. Lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide, sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Keempat, pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan konseptual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Desain pembelajaran menentukan kerangka pembelajaran. Menentukan kerangka pembelajaran dalam pembelajaran mendalam mencakup beberapa aspek, yaitu praktik pedagogis, yaitu memilih model, strategi atau metode yang mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran agar murid aktif membangun pemahaman mendalam. Misalnya pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry, dan sebagainya. 2. Kemitraan pembelajaran melibatkan berbagai pihak seperti guru lintas mata pelajaran, orang tua, industri, atau komunitas untuk memperkaya pengalaman belajar. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui diskusi, mentoring, atau kunjungan lapangan, dan lain-lain. 3. Lingkungan pembelajaran menciptakan ruang belajar yang mendukung eksplorasi dan kolaborasi, baik dalam bentuk fisik atau kelas interaktif, laboratorium, dan ruang kreatif maupun virtual berupa forum, diskusi, platform, LMS. 4. Pemanfaatan digital menggunakan teknologi seperti e-learning, simulasi, augmented reality atau AR, dan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, dan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran mendalam 3, yaitu pengalaman belajar. 1. Merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 2. Mendeskripsi
mendefinisikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Prinsip pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran. Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Dengan bermakna, peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan konstruksinya pada proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Bagaimana menerapkan prinsip pembelajaran mendalam dalam perencanaan? 1. Berkesadaran diterapkan dengan merencanakan kegiatan yang memberikan kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi, dan perhatian. Melalui prinsip ini dapat melibatkan proses berpikir yang terbuka terhadap perspektif baru serta membangun keingetahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. 2. Bermakna diterapkan dengan merancang pembelajaran yang kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata terkait dengan pengalaman sebelumnya, bermanfaatkan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konsep baru, dan terkait dengan bidang ilmu lain untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Menggembirakan diterapkan dengan memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara interaktif dengan aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi, menantang, dan memotivasi, serta menunjukkan keberhasilan belajar. Pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level PM, yaitu pengetahuan esensial, pengetahuan aplikasi, pengetahuan nilai, dan karakter. Itu di ranah memahami. Yang untuk di ranah mengaplikasi yaitu pengetahuan mendalam. Terus yang untuk merefleksi berupa regulasi diri. Pengalaman belajar memahami yaitu tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Dengan pendekatan aktif dan konstruktif, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, sehingga membentuk fondasi pemahaman yang menjadi dasar untuk mengaplikasi pengetahuan dalam situasi kontekstual atau tahapan selanjutnya. Pengalaman belajar mengaplikasi yaitu pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh secara peserta didik pada tahapan memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Peserta didik mampu menghubungkan ide-ide, menganalisis, membangun solusi kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah konkret yang hasilnya dapat berupa produk atau kinerja peserta didik. Pengalaman belajar merefleksi yaitu proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Tahap refleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajar secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Merefleksikan pengetahuan artinya peserta didik memperluas dan menerapkan ide atau solusi baru. Perencanaan pembelajaran mendalam atau asesmen yaitu asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Asesmen pembelajaran
ada 3, yaitu 1. Asesmen pada awal pembelajaran perlu direncanakan untuk mendapatkan bukti kesiapan belajar secara emosional dan mental, pengetahuan awal, dan kebutuhan belajar murid, yaitu tuntutan capaian pembelajaran dalam kurikulum, tingkat pemenuhan prasyarat dari CP dan minat atau keinginan. Metode yang digunakan yaitu menganalisis capaian CP sebelumnya, pretest, diskusi awal atau kuesioner dan lain-lain. 2. Asesmen selama proses pembelajaran direncanakan untuk memantau perkembangan belajar murid, memberikan umpan balik untuk perbaikan kontinu baik dari guru ke murid maupun dari murid ke guru melalui beragam teknik, antara lain melalui observasi, refleksi, diskusi, kuis atau jurnal pembelajaran. 3. Asesmen hasil pembelajaran direncanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi sebagai bukti keberhasilan pembelajaran dengan beragam cara, antara lain tes, portofolio, proyek, presentasi, dan sebagainya. Asesmen harus dipastikan selaras dengan tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar yang didesain. Komponen minimum perencanaan pembelajaran yaitu ada identifikasi, desain pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran atau opsional, lingkungan belajar, komponen individu. Komponen minimum yaitu ada identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, pengalaman belajar berisi memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Asesmen pembelajaran. Dalam asesmen pembelajaran, tulisan teknik dan instrumen penilaian yang digunakan pada awal, proses, dan akhir pembelajaran. Asesmen dalam pembelajaran mendalam dilaksanakan melalui asesmen badai pembelajaran atau asesmen as learning yang menekankan pada penilaian diri dan penilaian sejawat. Asesmen untuk pembelajaran atau asesmen for learning yang menekankan pada umpan balik, dan asesmen hasil pembelajaran atau asesmen for learning yang menekankan pada pencapaian dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Contohnya penilaian sejawat, penilaian diri, penilaian proyek, penilaian produk, observasi, portofolio, penilaian berbasis kelas, penilaian kinerja, tes tertulis, tes lisan, dan sebagainya. Terima kasih, cukup sekian materi yang sudah saya paparkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan kita ke sesi. Silakan dari hadirin yang mau bertanya atau untuk tanya jawab. Ya, Bu Ulia, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhibbatul Ulia dari guru kelas 4. Saya mau bertanya kepada Bu Soraya ya. Bagaimana ya Bu caranya mengubah siswa yang mempunyai pola pikir tetap atau PPT menjadi pola pikir bertumbuh atau PBB? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih. Saya izin bertanya kepada Ibu Soraya. Tadi disinggung di awal tentang surface learning atau pembelajaran permulaan. Nah, sebenarnya apa yang membedakan antara deep learning dengan surface learning tersebut? Terima kasih.
Bisa dijawab dulu ya. Satu lagi ya, ada yang bertanya lagi. Silakan Bu Eva. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Eva Dian Rahayu. Saya mengajar kelas 2. Saya ingin bertanya kepada Bu Diah Pido. Tadi sudah dijelaskan tentang asesmen as learning, for learning, dan off learning. Apa perbedaan di antara ketiga asesmen tersebut? Terima kasih. Bisa langsung ditanggapi ya Bu Soraya terlebih dulu. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ulia. Bagaimana cara mengubah siswa yang mempunyai pola pikir tetap atau PPT menjadi pola pikir bertumbuh atau PPB? Untuk mengubah pola pikir PPT siswa menjadi pola pikir bertumbuh atau PPB, guru perlu menjelaskan konsep PPB terlebih dahulu, yaitu mengubah bahasa pujian yang fokus pada suasana dan proses, kemudian menormalisasi kegagalan sebagai bagian belajar, menciptakan tantangan bertahap, serta memberikan penguatan positif serta secara konsisten. Guru juga harus menjadi role model dengan menunjukkan sikap pantang menyerah dan cara memaknai kesalahan sebagai pembelajaran. Kemudian saya juga akan langsung saja menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli. Apa perbedaan antara deep learning dengan surface learning? Menurut apa perbedaannya dari fokus belajarnya, kalau deep learning ini memahami pemahaman konsep yang mendalam, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian untuk surface learning, hanya menghafal fakta, kemudian menyelesaikan soal-soal latihan dan mencapai nilai tinggi saja. Untuk tujuan pembelajarannya dari deep learning sendiri yaitu membentuk siswa yang mandiri, kreatif dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian untuk yang surface learning, membentuk siswa yang mampu menghafal dan menyelesaikan soal-soal ujian. Untuk metode pembelajaran sendiri, untuk deep learning, diskusi kelompok, proyek studi kasus, presentasi dan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian untuk surface learning, ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas individu. Untuk peran guru, deep learning, fasilitator, motivator dan pembimbing. Kemudian untuk surface learning, guru hanya memberi informasi dan penilaian. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dijawab Bu Pido. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Eva, yaitu apa perbedaan antara as learning, for learning, dan off learning. Perbedaan utama antara ketiga jenis asesmen ini yaitu adalah waktu pelaksanaannya dan tujuannya. Untuk off learning dilakukan setelah pembelajaran untuk mengukur hasil belajar, sedangkan asesmen for learning dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik baik guru dan siswa guna memperbaiki proses belajar. Sedangkan untuk as learning yaitu melibatkan siswa secara aktif dalam menilai diri sendiri untuk mengembangkan kemandirian. Ya. Bagaimana Ibu Yuli, Bu Eva dan Bu Ulia bisa diterima jawaban dari Bu Soraya dan Bu Wido? Bagaimana yang lain? Ada yang menanggapi atau cukup? Cukup ya, terima kasih. Tiba di penghujung acara yaitu acara penutup. Marilah acara diseminasi pengembangan pembelajaran mendalam pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Akhirnya saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.